Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Muhammadiyah Ulhaq. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rincian usaha kue cucur bagi pemula ya. Jadi saya akan menjelaskan dari awal dan apa aja yang dibutuhin sampai ke rincian biaya segala macamnya. Untuk lebih lanjutnya simak video berikut ini. Nah, di sini adalah usaha kue saya. Saya akan beri judul kue cucur langka. Nah, ini adalah di sini ada nama saya dan ini ada NIM saya. Nah, lanjut aja ya. Nah, di sini ringkasan merupakan bisnis yang menjanjikan. Terlebih lagi produk yang disajikan memiliki keunggulan dan memiliki keunikan tersendiri sehingga dapat menarik konsumen. Bisnis kue cucur ini menyajikan cita rasa yang beraneka ragam dengan khas tradisional Indonesia. Nah, memang kalau kue cucur itu menurut saya itu ya memiliki keuntungan yang banyak gitu. Salah satunya ya banyak orang yang nggak tahu kue cucur dan belum pernah ngerasain kue cucur kayak gitulah. Nah, saya yakin ketika usaha kue cucur ini jika kita menjualnya di kota-kota besar kayak di ibu kota kayak gitu kan udah langka tuh. Nah, saya yakin pasti banyak yang diminati karena disebut juga kue cucur itu udah langka. Nah, makanya saya namain judul saya itu adalah kue cucur langka. Nah, lanjut untuk produksi. Nah, untuk alat-alat yang disiapkan yaitu tempat usaha. Nah, untuk tempat usaha itu saya ingin usaha yang di tempatnya yang strategis. Nah, contohnya kayak di mall atau di pasar agar gampang orang nyari usaha saya itu gampang. Nah, untuk alatnya ini ada etalase, ada kompor, ada gas, wajan, saringan, mixer, dan wadah. Nah, untuk wadah ini bisa wadah pakai apa aja, bisa pakai tatakan atau apa bisa gitu. Nah, lanjut. Nah, ini bahan. Untuk bahannya sendiri yaitu 230 ml air nih. Nah, kemudian yang kedua 125 gram gula merah. Ini gula merah. Nah, dan 2 lembar daun pandan. Ini daun pandan. 125 gram tepung beras. Ini tepung beras. Nah, kemudian 30 gram tepung terigu atau merek apa aja, yang penting terigu. Nih, terigu. Nah, dan 1/4 garam. Nah, ini garam. Nah, proses produksi. Nah, proses produksi yaitu yang pertama, air, gula merah, daun pandan direbus sampai mendidih dan larut, lalu didinginkan, disaring dan disisihkan. Nah, yang kedua, campur tepung beras, terigu, dan garam, aduk jadi satu. Tuangkan air gula merah sedikit-sedikit secara bertahap sambil diuleni dan dipukul-pukul selama 20 menit. Nah, lalu kemudian yang ketiga, tambahkan kembali air gula merah sambil terus dipukul sampai 10 menit. Nah, yang terakhir, tuang sisa air gula merah, aduk kembali sampai rata lalu diamkan selama 30 menit. Nah, ini proses penggorengan. Goreng dengan minyak panas. Nah, tuang 1 centong sayur adonan, lalu kecilkan api agar tidak gosong. Jadi pas dituangin itu langsung dikecilin apinya, jadi biar nggak gosong. Lalu kemudian siram-siram kue. Nah, yang terakhir, tusuk bagian tengahnya agar adonan yang mentah keluar dan tidak gosong dan matangnya rata gitu, semua matang rata gitu. Ini adalah proses perebusan. Yang ini adalah proses penyaringan ini. Nah, ini yang penuangan yang sudah dimasak nih. Nah, ini adalah proses pengadukan pakai mixer. Nah, yang ini adalah pengecekan tekstur, apakah teksturnya udah bagus atau belum gitu. Nah, yang ini proses penuangan dari adonan ke cetakan. Kalau ini pakai cetakan sih. Nah, yang ini adalah proses penggorengan dan yang ini adalah proses penusukan tadi yang terakhir. Nah, ini adalah kue cucur yang sudah jadi seperti ini. Nah, untuk pengemasan sendiri saya ini ingin menggunakan kayak semacam kotak atau plastik lah
tapi yang ada nama usaha sayanya, semisal di usahanya ada kue cucur langka gitu. Nah, biar produk saya itu nggak tertukar orang lain dan konsumen juga tahu gitu produk saya dengan produk orang lain gitu, beda gitu. Nah, cirinya seperti itu. Nah, untuk promosi dan penjualan saya akan memasarkan atau promosi lewat online media sosial. Contohnya lewat Facebook, Instagram, dan di pasar online seperti Lazada, Shopee. Nah, dan kalau di Lazada, Shopee itu kan ada yang free order gitu. Kalau makanan kayak gini udah pasti free order. Nah, maka saya akan membuat kue cucur itu jika ada yang memesan pre order itu mendadak agar kue cucur itu tidak basi dan masih segar dan konsumen pun puas gitu. Nah, lalu kemudian untuk keseluruhan evaluasi, setiap penjualan akan saya evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas dan kepuasan konsumen serta mengawasi setiap proses produksi. Jadi saya setiap produksi dari mulai pemanasan itu perebusan, terus kemudian segala macam itu akan saya awasi kayak gitu. Nah, lanjut, ini adalah gambaran umum rencana usaha, gagasan kegiatan usaha. Nah, produk usaha ini kue cucur. Kue cucur dalam bahasa Indonesia atau kuih cucur dalam bahasa Melayu dan disebut khanom fakbai atau khanom jujun, ini dalam bahasa Thailand. Nah, kue cucur dapat ditemukan seluruh pasar tradisional, akan tetapi versi populasinya adalah versi Betawi. Jadi kue cucur itu sebenarnya dari Indonesia asalnya. Nah, asalnya itu bukan dari Sunda atau apa, asalnya itu dari Betawi. Nah, dari Jakarta dan terkenal juga dengan nama kue pernikahan. Nah, sementara di Malaysia, di Thailand, kue cucur sering dihidangkan di festival dan upacara. Sementara di Malaysia, istilah cucur lebih ditunjukkan untuk jenis kudapan goreng. Di Brunei dan Borneo, Malaysia, Sabah dan Sarawak, kue cucur disebut sebagai pinjarang. Jadi di setiap negara-negara itu kue cucur itu beda nama-namanya. Kalau di Indonesia mah ya tetap kue cucur kayak gitu. Nah, manfaatnya kue cucur ini adalah sebagai pencuci mulut. Nah, yang terbuat dari tepung beras dan gula aren digoreng, yang bersifat tebal, mengembung seperti gunung di bagian tengah tipis dan pinggirannya. Masyarakat Thailand percaya bahwa kue ini mirip dengan bunga lotus. Bunga lotus itu apa ya? Ya mungkin sama kayak kue cucur kayak gitu kali. Nah, yang dapat tumbuh kondisi yang sulit, melambangkan dari pasangan yang baru menikah yang akan semakin bertambah dan sukses. Oh, jadi kue lotus, kue cucur disamain sama kue lotus. Nah, jadi apa ya, kalau simbolnya itu untuk yang baru menikah itu agar sukses gitu, mungkin kalau di luar sana mungkin kayak gitulah. Nah, lalu kemudian untuk konsumen yang dituju itu kalau saya itu berbagai kalangan, dari anak-anak, orang dewasa maupun orang udah tua. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar orang itu tahu bahwa di Indonesia juga ada kue cucur, itu adalah kue tradisional khas negara Indonesia, khususnya dari Betawi gitu. Nah, dan agar kue cucur itu nggak kalah saing sama makanan-makanan modern kayak sekarang gitu. Nah, langsung peluang pasar menggunakan analisa SWOT kue cucur. Nah, kekuatan yang termasuk ke dalam kekuatan adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan dari perusahaan. Dalam hal ini kekuatan yang dimiliki oleh cucur tradisional. Sumber daya apa yang dimilikinya, yaitu yang pertama sumber daya bahan baku, di mana produk utama yang ditawarkan oleh cucur tradisional adalah cucur dengan menggunakan bahan-bahan tambahan sebagai pengisi. Nah, jadi banyak sekarang itu cucur-cucur yang ditambahin bahan-bahannya ya diisi apa gitu, dikreasi aja lah. Nah, yang kedua keterampilan para pekerjanya, yaitu kehandalan dari tenaga kerja atau karyawan cucur tradisional yang disesuaikan dengan bagian masing-masing. Jadi kalau pekerjaannya itu harus handal, maksudnya tuh harus yang udah emang benar-benar menguasai lah. Kalau misalkan emang udah bekerja menguasai kue cucur misal di bidang apa gitulah. Yang ketiga, keunggulan dari produk-produk yang ditawarkan, yaitu nilai tambah produk-produk dari cucur tradisional dan kelebihan yang dimiliki cucur tradisional dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
Yang keempat, harga relatif terjangkau untuk semua kalangan. Nah, untuk cucur tersendiri saya akan menjual dengan harga ya 1.000 sampai 2.000 rupiah. Nah, untuk kelemahannya yaitu yang dapat mengurangi efisiensi kerja dan dari perusahaan seperti kondisi keuangan perusahaan, sumber daya yang belum memadai, dan hal lainnya yang dapat menghambat efektivitas perusahaan cucur tradisional. Peluang adalah perubahan yang mungkin terjadi di dalam keadaan perusahaan. Peluang bisa menjadikan perubahan terhadap kondisi di dalam luar perusahaan, terutama dalam penambahan, sehingga dapat menjadi pengusul ide. Selain itu, peluang itu muncul dengan meningkatnya kesadaran para konsumen akan pentingnya pelestarian pengembangan kebudayaan dalam hal ciri khas makanan Nusantara yang menjadi ikon produk dalam negeri. Nah, ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Contohnya muncul pesaing baru. Jadi kalau misalkan ancamannya itu ya udah, kalau misalkan saya contoh jualan di Jakarta nih. Nah, misal di daerah Tanah Abang kayak gitu. Nah, saya jualan di situ. Nah, pas saya jualan itu di situ itu laku, banyak yang beli gitu, pokoknya laku lah di situ lah. Nah, kemudian ada orang di situ yang berjualan di situ. Nah, ancamannya kayak gitu contohnya. Oleh karena itu ya saya harus bagaimana biar kue cucur saya itu tetap menjadi yang paling bagus gitu lah. Nah, kayak gitu ya, dengan cara ya berkreativitas lah, kue cucurnya ada rasanya gitu, apalah segala macam pokoknya gitulah. Lanjut kemudian langsung ke pembicaraan anggaran biaya ya. Anggaran biaya. Nah, untuk biaya tetap ini, jadi ini harga etalase 1.210.000. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dalam 1 bulan ini harus mengumpulkan modal dulu itu dari usaha ini. Misal kita kan buka usaha kue cucur. Nah, kita kan belum ada modal, ya ada modal buat bahan-bahan doang, jadi nggak ada buat kayak etalase segala macam, ini nggak ada gitulah. Nah, lalu kemudian di sini kita merinci di sini biayanya. Nah, untuk etalase itu 1.210.000. Nah, setiap satu harinya itu harus mengumpulkan kurang lebih 40.000. Nah, agar bisa kebeli etalase dalam waktu sebulan gitu. Nah, langsung kompor dan gas. Nah, kompor dan gas itu di setiap harinya, semisal kita usaha misalkan udah berjalan, misalkan nyewa atau apa gitulah, kompor gasnya, peralatannya semuanya. Nah, kita bisa buka usaha dengan sehari ngumpulin buat kompor gas itu 12.000 kurang lebih seperti itu. Kemudian penyusutan cetakan kue cucur. Cetakan kue cucur mah udah pasti kebeli lah. Ini kan masih iya 1 dikali 30 258.000 gitu. Ini pasti udah kebeli lah yang inilah. Penyusutan capit 43.000. Nah, dalam sehari ya kumpulinnya 1.000 lah. Lalu kemudian ini juga masih banyak sini. Nah, kurang lebih dalam 1 hari itu misalkan saya usaha nih modal semisal 150. Nah, semisal keuntungannya bisa mencapai 350 dalam sehari itu. Nah, jadi itu harus menyisihkan untuk modal ini. Nah, kita harus menyisihkan kurang lebih 130 untuk modal ini, supaya agar dalam waktu 1 bulan itu kita itu sudah kebeli ini. Nah, untuk biaya variabel. Nah, biaya variabel ini adalah biaya sehari-hari kita. Kalau ini total dalam waktu 1 bulan bisa mencapai 4.500.000 kurang lebih seperti itu. Nah, untuk biayanya sendiri yaitu tepung beras, tepung terigu, gula merah, gula pasir, air, garam, kayu manis, minyak wangi, plastik, gas LPG. Nah, misal tepung beras nih 1 hari itu bisa mencapai 28.000 per harinya nih. Dalam 1 bulan itu 840. Nah, tepung terigu dalam sehari itu 25.000, dalam sebulan itu udah 750. Nah, gula merah 20.000 sehari, dalam sebulan udah 600. Gula pasir 15.000 dalam sebulan ini. Jadi pengeluaran udah ada di sini, dari sini tuh udah ada di sini lah pokoknya. Nah,
analisa kelayakan usaha. Nah, kalau jualan kue cucur, kalau misalnya kayak gitu tuh, jadi kita sekali beli, semisal kita udah kebeli etalase, nah itu dalam jangka waktunya itu waktu lama, jadi awet gitu. Nah, etalase itu 9 sampai 5 tahun. Nah, kompor dan gas juga lama. Lalu kemudian cetakan kue cucur juga lama, capit lama, wadah itu 2 tahun tuh lama. Lap juga lama, pisau lama. Pokoknya kalau ini tuh kayak barang-barang bisa dibilang permanen, bukan permanen juga sih. Ya pokoknya lama lah, kayak gitulah. Kita sekali beli tapi lama gitu. Analisa usaha dalam menjalankan bisnis kue cucur bisa perhatikan di atas. Dari analisa usaha yang disediakan, Anda dapat mengetahui jika keuntungan bisnis kue cucur sangat menjanjikan. Diperlukan agar kualitas kue cucur yang Anda sajikan memiliki cita rasa dan yang enak, maka Anda berjalan dengan lancar dan Anda perlu mengaplikasikan mesin. Jadi kalau misalkan ini udah lancar banget nih usahanya, misalkan udah punya beberapa cabang kayak gitu, nah berarti langsung diaplikasikan aja ke mesin. Jadi kayak buat nyetak kayak gitu tuh, jadi ada mesinnya kayak gitu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.